Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan topik yang aku bahas hari ini adalah mengenai keterangan dari Yoris yang disampaikan melalui tim kuasa hukumnya. Masa sih Yoris berbohong untuk masalah yang sangat serius ini? Kita akan bahas, ada salah satu poin yang menurut aku harus kita analisa. Apakah ini mengandung kebenaran ataukah hanya sebuah framing saja? Ini keterangan dari Yoris melalui tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa Yoris itu bahkan pernah diminta sama salah seorang anggota kepolisian yang aku duga adalah penyidik juga di sana untuk membawa mobil Yaris yang merupakan kepunyaan dari almarhum Amel untuk dibawa ke kantor polisi, bahkan Kapolseknya sampai kaget. Itu adalah bagian pertama mengenai mobil Yaris ini sendiri ya. Dan yang kedua adalah bahwa ternyata mobil Yaris ini tuh pernah diminta untuk dibawa ke sebuah daerah yang merupakan asal dari keponakan dari Pak Yosep yang merupakan seorang anggota kepolisian. Ini juga yang disampaikan di sini. Sebelum kita analisa lebih dalam, kita coba simak cuplikan keterangan dari tim kuasa hukumnya Yoris saat menyatakan hal tersebut. Menceritakan terkait Pak Kanit Taryono menyuruh mengambil dan membawa mobil Yaris kepada Kapolres Subang. Oke, Pak Kanit Taryono ini sudah jelas dinyatakan di sini bukan lagi inisial, berarti harusnya sudah punya evidence yang kuat Yoris seperti ini. Kapolres Subang pun kaget, shock mendengarnya. Jadi teman-teman. Oke, bahkan Kapolres Subang pun kaget mendengarnya. Kenapa kaget mendengarnya? Ini adalah asumsi yang aku tangkap dari pernyataan tim kuasa hukum ini adalah mungkin saja kok bisa gitu saksi membawa mobil tersebut. Takutnya kan itu ada jejak-jejak dari pelaku yang tertinggal di mobilnya Amel, juga ada kemungkinan, tapi kok malah dibawa juga. Ini dibawanya tanggal berapa? Kemungkinan besar ini adalah tanggal 19 karena kita ini membahas topik adalah di 19 Agustus 2021 bahwa ada tuduhan dari kedua belah pihak begitu kan ya, pihak Yoris dan juga Danu dan juga pihak Pak Yosep dan juga adiknya Pak Mulyana. Ini mana yang benar atau yang salah? Apakah ini berhubungan atau tidak? Terlepas dari kebenaran ataupun juga ketidakbenaran dari pernyataan masing-masing kubu ini, sepertinya aku membaca adalah hal yang ingin diperjuangkan oleh timnya Yoris dan juga Danu. Sepertinya mereka ini punya keyakinan bahwa identifikasi barang bukti dan juga lokasi kejadian timnya Danu ini aku melihat bahwa mereka yakin dilakukannya tidak hanya di tanggal 18 Agustus 2021. Ini adalah yang mereka yakini dan aku juga harus menghargai itu karena pada saat Yoris dan juga Danu memiliki pemikiran ini ada yang nggak beres nih, ada yang nggak benar, karena kesannya kan kalau aku melihat ini sekarang yang dibawa-bawa itu bukan lagi kubu lawan, yakni adalah Pak Yosep dan juga Ibu Mimin, tapi juga sudah mulai Pak Mulyana dan juga anggota kepolisian yang bertugas di Jalan Cagak tersebut atau di Subang tersebut. Karena ada Arif yang anak dari Pak Mulyana yang juga anggota kepolisian di sana, bahkan juga membawa juga nama salah satu penyidik di sana. Ini sepertinya mereka sudah punya evidence yang sangat kuat dari Yoris dan juga Danu. Ada kemungkinan bahwa pengambilan sidik jari semuanya itu tidak hanya di tanggal 18 tapi ada di tanggal-tanggal berikutnya. Ya, kita suka nggak suka, pasti yang pro dan kontra ada yang berpikir berbeda-beda. Bagi yang pro dengan timnya Danu dan juga Yoris, mereka yakin pasti mereka sudah punya buktinya kenapa mereka memperjuangkan hal ini. Tapi bagi yang kontra akan bilangnya begini, apapun yang kalian berusaha angkat, percayalah bahwa dari tim penyidik itu sudah melakukan identifikasi selesai itu di tanggal 18 Agustus. Jadi kalian sudah tidak ada lagi alasan kalau ada penemuan misalnya kan kayak puntung rokok yang salah satu DNA-nya adalah miliknya Danu, kemudian juga ada sidik jari Danu dan sebagainya, atau mungkin juga ada sidik jarinya Yoris di situ, itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin sedang berusaha diangkat dari tim ini. Benar atau salah tentunya harus diselidiki lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang aku membaca dari sini juga bahwa ada keterangan yang menurut dari tim kuasa hukum di sini, bagian yang menyatakan bahwa pada saat istri Yoris juga diperiksa di sini menyatakan tentang mobil Yaris tersebut dibawa ke sebuah daerah, tapi keterangan itu tidak disampaikan di BAP. Sebenarnya istri Yoris tuh ingin mengatakan hal tersebut di BAP, berita acara pemeriksaan, agar nanti pada saat Pak Mulyana mengelak mengenai hal tersebut,
Nah, itu adalah bisa menjadi bukti karena walaupun kita tahu BAP, perdebatan ada yang bisa menjadi bukti, ada yang tidak bisa menjadi bukti tergantung dari konteksnya sih, kontennya seperti apa, apakah kuat atau tidak. Tapi fakta dari sini kita ketahui bahwa keterangan tersebut tidak ditulis dalam BAP. Secara hukum ini cukup lemah ya bagi timnya Yoris dan juga Danu karena nggak ditulis di BAP. Kecuali kalau misalnya hal yang baru kita ketahui di media tentang mobil Yaris tersebut dibawa ke sebuah daerah untuk ditaruh gitu di lokasi yang katanya ini adalah asal dari anaknya Pak Mulyana yang bernama Arif, anggota kepolisian tersebut. Kalau itu sudah ditaruh di BAP-nya notabene kan ini sudah dilakukan di bulan lalu kan ya, di pemeriksaan mereka itu cukup menguatkan, bisa masuk akal. Tapi kalau sampai sekarang ini tidak ditulis, agak sedikit melemahkan tim Danu dan juga Yoris begitu. Tapi kita juga harus melihat dari sisi netralnya begitu. Maksud sisi netralnya seperti apa? Tadi aku bahas adalah pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu adalah hal yang menjadi dilema di masyarakat, di netizen. Tapi kalau kita lihat dari sisi netralnya sendiri, bagaimana Anjas? Ya, netralnya adalah kita ketahui juga dong, kalian masih ingat jejak digital yang nggak bisa dibohongin kan ya? Ada keterangan dari tim Danu dan juga Yoris beberapa waktu lalu mengenai kejanggalan pada saat dilakukan otopsi begitu. Kalian masih ingat otopsi yang pertama itu ada yang menilai terlalu cepat, kemudian ada berita juga yang menyatakan kok kita tuh kayaknya dihalang-halangin, ataupun juga ada anak dari Pak Mulyana yang mengikuti dan sebagainya, ada macam-macam isu ya, itu belum tentu kebenarannya. Tapi terlepas dari isu ataupun kebenaran, kemudian pada saat dilakukan otopsi yang kedua itu kan sudah ada keterangan dari Dr. Hastri melalui live Instagram pada saat melakukan diskusi tentang ilmu forensik di Universitas Indonesia mengenai Subang ini. Salah satu poin yang dikoreksi dari Dr. Hastri adalah tentang waktu kematian. Dan kalau untuk penyebab kematian, cara kematian itu tidak dirubah, tapi yang dirubah adalah dikoreksi ya, waktu kematian itu ada sedikit kekeliruan menurut Dr. Hastri di sana. Tapi secara umum tidak ada perubahan banyak, tapi memang ada beberapa tambahan begitu. Nah, dari situ juga artinya apa? Memang awalnya kan banyak nih tim yang bilang, kok ini keluarganya dari pihaknya Yoris dan Danu kok mengkritik mulu nih tim penyidik gitu, otopsi aja dikritik, dibahas gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya memang ada yang hal yang missing. Ini nggak tahu apakah ini adalah keterbatasan dari tim otopsi saat itu, di otopsi pertama, ataukah memang ada yang sengaja ditutupi seperti apa. Itu tentunya bukan bagian kita untuk mengejarnya, tapi memang ada sisi kebenaran dari situnya. Makanya kita selalu bilang bahwa kasus ini kita harus memberikan kepercayaan sepenuhnya dengan tim penyidik, dengan tim kepolisian. Kita harus dukung mereka, harus optimis, tapi juga harus kita awasi ya dengan cara kita melihat nih perkembangannya seperti apa. Setiap ada perkembangan kasus baru, kita terus melihat, kita terus awasi. Kalau memang ada hal yang menurut kita ada hal yang agak melenceng, kita harus bersuara. Karena aku yakin kan ya, dengan tim kepolisian sekarang kan sedang disorot banyak nih dengan masyarakat Indonesia. Ada berbagai macam kasus. Misalnya begini, kalian masih ingat ada beberapa kasus di Indonesia, jangankan masalah hanya polisi biasa atau banpol, kapolseknya saja pun walaupun dia belum tentu salah ataupun benar, kalau ada kesalahan di bawahannya langsung dimutasi atau dipecat. Itu kan juga sudah ada beberapa kali kasus seperti itu. Misalnya kasus yang di Medan, seorang pedagang yang menjadi tersangka juga pada saat membela diri dari preman. Itu pun kita tahu bahwa kapolseknya juga dimutasi atau diberhentikan, dipindahkan gitu, diturunkan jabatannya, serta juga ada beberapa daerah lainnya. Aku sih menaruh keyakinan bahwa untuk oknum-oknum jika memang benar gitu ya, karena aku melihat kecenderungannya dari timnya Yoris dan juga Danu, mereka ini menduga ada oknum dari tim kepolisian atau penyidik yang juga membantu bagian orang-orang tertentu. Jika memang ini ada, ya mereka harus terus buktikan tersebut, sampaikan data-data yang validnya. Dan kalau memang itu terbukti, aku yakin kok tim kepolisian Indonesia tidak akan segan-segan untuk mengekat atau bahkan memecat oknum-oknum yang jika memang ada orang-orang yang bertindak tidak benar, menyalahi SOP, pasti akan dilakukan tindakan langsung
nggak lagi dari Kapolsek, tapi dari Kapolri sendiri dengan kasus-kasus yang sudah aku ceritakan tadi. Jangankan Banpol, jangankan anggota kepolisian tim penyidik biasa, Kapolseknya saja pun kita melihat dari berbagai kasus terakhir ini juga, walaupun mereka belum tentu salah, tapi bawahannya yang berbuat salah langsung diturunkan jabatannya oleh Kapolri gitu. Jadi menurut aku ya ini harus dua hal yang harus kita pahami ya. Ini adalah dari pihaknya Danu dan juga Yoris. Tapi kalau memang pihak Danu dan Yoris ini hanyalah mengada-ada gitu, tidak benar gitu, hanya ingin mengulur-ulur waktu, hanya ingin mengalihkan topik yang mereka mungkin sedang melindungi atau menutupi sesuatu, ya silahkan dari timnya Pak Yosep dan juga Pak Mulyana, karena kalau ngomongin soal ini lebih ke Pak Mulyana dan juga Yosep kan ya. Kalau memang mereka ini salah mengada-ngada, ya silakan diklarifikasi lebih dalam lagi. Apalagi tentang keterangan terbaru mereka kan ya, pada saat mengatakan, oh Pak Mulyana dan juga Pak Yosep itu dilihat Yoris membawa pool golf begitu. Ini juga harus dijelaskan, membawa ini maksudnya seperti apa. Karena kan di keterangan sebelumnya, Pak Yosep itu bilang tidak masuk ke lokasi kejadian. Dan dari situ kita belum menerima dan juga melihat konfirmasi selanjutnya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.